sahabat Guru Berbagi, selamat sore. Jumpa lagi dengan podcast Guru Berbagi yang akan mengundang guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya dengan cerita inspiratif dan perjuangannya dalam upaya mencerdaskan anak bangsa. Telah hadir sore hari ini seorang praktisi pendidikan di Sekolah SDIT Alam Kebun Pelangi, Bekasi. Ya, sahabat Guru Berbagi, tak kenal maka tak sayang. Mari kita kenalan lebih dalam lagi dengan Bapak Haji Saiman, seorang praktisi pendidikan di Sekolah SDIT Alam Kebun Pelangi, Bekasi. Assalamualaikum Pak Saiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong Pak Saiman dikenali nih kepada sahabat Guru Berbagi yang pada kesempatan ini mereka sedang melihat podcast Guru Berbagi ini, mungkin ingin kenal lebih dalam kepada Bapak Saiman. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua, terutama guru tadi. Ayo guru berbagi. Ayo Pak. Guru Berbagi. Ya, belum familiar ya. Nggak apa-apa Pak, karena Bapak kan baru sekali kita undang di sini ya, sahabat Guru Berbagi ya. Jadi kalau lupa-lupa sedikit tidak masalah. Jangan diomelin ya. Oh enggak. Silakan Pak, paling saya kasih bintang 3. Enggak apa-apa. Nama saya Haji Saiman dari SDIT Alam Kebun Pelangi, Bekasi. Ya. Saya beralamat di Mustika Sari, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Ya. Sekolah saya sih sebetulnya di beda-beda ini ya, beda area ya. Saya di kabupaten sekolahnya, gitu. Tapi saya di kota gitu. Jadi saya orang kota gitu. Oh. Mempertegaskan ya Pak ya. Tapi kalau saya lihat dari logat Bapak nih, Bapak asli Jakarta ya, benar nggak sih? Ya, Betawi Bekasi saya. Oh, Betawi Bekasi. Betul, ya. Berarti masih ada turunan Bang Jampang ya Pak ya? Ya, mirip, nyerempet dikit lah. Oh, nyerempet dikit. Ya, diteruskan Pak mungkin perkenalannya. Saya boleh dibilang tadi kekerenan sebetulnya kalau dibilang praktisi pendidikan. Ya sebetulnya ikut nimbrung aja ya di pendidikan di sekolah ya, karena memang saya sangat jatuh cinta sebetulnya dengan dunia pendidikan, meskipun latar belakang saya sebetulnya bukan di pendidikan gitu ya, tetapi saya sejak kecil saya senang dengan yang pembelajaran seperti itu gitu. Berarti sahabat Guru Berbagi ya, tadi kalau Pak Saiman bilang sebenarnya terlalu keren ya kalau dibilang praktisi pendidikan, tapi ini Bapak punya tujuan yang sangat mulia ya. Jadi dari awal itu memang hobi dan memang tertarik sekali untuk mengajar ya Pak ya, terutama anak-anak didik ya. Nah ini baik, kalau gitu kan tadi dibilang sekolah SDIT Alam Kebun Pelangi ini kan masuk dalam sekolah inklusi ya Pak ya? Iya betul. Iya. Sebenarnya jenis sekolah inklusi seperti apa Pak yang ada di SDIT Alam Kebun Pelangi ini? Jadi yang saya tahu bahwa sekolah itu memang katanya ya, saya pernah dengar di diskusi gitu ya, bahwa sekolah itu memang harus inklusif sebetulnya. Jadi anak-anak yang model bagaimanapun termasuk ABK ya memang boleh ya belajar dengan anak-anak yang reguler gitu, supaya mereka benar-benar saling mengenal secara fitrah sebagai manusia gitu. Jadi nggak dibeda-bedain, oh nggak nerima anak seperti ini nih. Nah itu memang harus inklusif sebetulnya sekolah itu. Ya. Cuman problemnya nanti di dalam perjalanannya agak banyak lah gitu. Oh ya. Baik. Jadi memang Bapak menginginkan tidak adanya perbedaan ya. Ya jadi, betul ya. Setiap anak itu kan dilahirkan, walaupun dilahirkan ada yang sempurna ya sahabat Guru Berbagi ya, tapi juga ada yang memiliki keterbatasan ya. Namun Bapak di sini menceritakan bahwa sekolah itu sebenarnya harus inklusi. Jadi siapapun dalam kondisi apapun harus bisa diterima di sekolah itu ya. Jadi membaur ya Pak belajar ya. Bersama. Iya, belajar bersama. Oke. Kalau begitu di dalam sekolah alam yang tempat Bapak bekerja gitu ya, atau sebagai praktisi di sekolah tersebut, kira-kira anak berkebutuhan khususnya seperti apa aja yang ada di dalam sekolah itu Pak? Pada awalnya ya saya tidak menyangka ya kalau sekolah di saya itu kedatangan dititipin anak-anak istimewa ya, istilah saya anak istimewa ya di sana gitu ya. Ternyata dengan berjalannya waktu titipan-titipan itu semakin banyak gitu ya, kalau tidak dibatasi ya. Karena memang
di TK-nya aja nih anak-anak seperti ini harusnya di sekolah alam, kira-kira begitu ya. Jadi saya akhirnya ya saya welcome aja ya untuk anak itu. Masalah nanti ilmu apa segala macam ya kita bisa pelajari gitu. Alhamdulillah sih banyak yang betah juga di kebun gitu, di SD Alam Kebun Pelangi, karena memang kenapa saya namakan kebun gitu ya, Kebun Pelangi, karena memang benar-benar kebun gitu ya, bukan gambaran sekolah yang tembok apa gitu ya, kursi bagus, enggak. Kita belajar kadang-kadang lesehan aja di bawah pohon gitu ya, kadang-kadang ada meja lingkaran seperti ini gitu. Tapi mereka mau Pak? Sangat-sangat mau. Maksudnya gitu. dengan kondisi seperti itu, pada saat mereka datang berkunjung ke sekolah Bapak ya, dengan kondisi yang sangat istimewa ya, mereka mau gitu Pak ya? Iya, karena mengikuti. Apa sih, pola-pola lingkungan seperti itu ya memang sudah jarang ditemui di Bekasi gitu. Betul. Ya. Ketika dia ngelihat kebun kan seneng gitu ya. Umumnya begitu anak-anak di sana. Apa mereka pada saat datang excited gitu ya ngelihat? Oh iya. Baik. Dan itu Bapak sebagai praktisi itu melihat bahwa itu berpengaruh besar ya terhadap mereka. Jadi kondisi alam itu sangat mempengaruhi terhadap anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus ya. Karena yang jelas anak-anak kalau udah di sana ya dengan jangka waktu yang relatif lama, jadi nggak ringkih. Oh, nggak ringkih, iya. Nggak ringkihnya seperti apa tuh Pak? Bisa nggak dijelasin? Nggak penyakitan gitu. Yang jelas dia banyak gerak lah di sana gitu ya. Dengan banyak gerak itu dia dengan bermain menemukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan dia ini akan terangsang gitu loh dengan bermain-bermainnya di alam seperti itu gitu. Oke, baik. Saya ingin tahu lebih dalam gitu Pak. Kalau tadi banyak sekali yang datang ke sekolah Alam Kebun Pelangi ini ya, lebih banyak dominannya anak berkebutuhan khususnya seperti apa? Kalau tidak dibatasi lebih banyak yang ABK, yang istimewa itu. Maksudnya masuk dalam golongan apa Pak? ABK-nya? Iya. Oh, betul. Banyak sekali, hampir semua tipe ada di saya itu. Yang umumnya ya ABK itu, anak istimewa itu ya kayak Down syndrome, ADHD yang hiperaktif itu ya, slow learning ya, lambat belajar ya. Banyak sih model-model seperti itu. Kita tahunya juga dari psikolog ya, tipe-tipe seperti itu ya. Dan akhirnya ketika di asesmen, oh ini tipenya ini gitu ya. Pola belajarnya seperti ini. Ya seperti itu. Yang untuk pola-pola belajarnya ya gitu. Oke, mungkin bisa kita mungkin di sini kan sahabat guru berbagi mungkin lebih mengetahui ataupun sama-sama ada mungkin yang berada dalam situasi yang seperti ini gitu. Nah, di sekolah itu menggolongkan nggak Pak? Menggolongkan metode pembelajarannya yang disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut gitu. Kira-kira ada beberapa golongan gitu? Karena kan setiap anak metodenya berbeda nih. Nah, di sekolah itu bagaimana Pak? Memang sekolah di saya itu sangat unik sekali ya. Dalam artian anak per individu itu memang punya keunikan masing-masing. Disitulah tantangan guru ya, untuk mengenal anak secara individu ya, secara pribadi. Dengan demikian ketika si guru itu sudah mengenal anak, jadi metode belajarnya pun beda-beda. Makanya kita bikin yang namanya PPI ya, program pembelajaran individu, supaya kebutuhan anak belajar ini apa kira-kira yang sesuai dengan mereka, cara belajar kayak gimana gitu. Kalau yang reguler sih udah no problem ya, bukunya udah ada, petunjuknya udah ada. Tapi kalau yang anak istimewa ini kurikulumnya benar-benar yang kita gali ya, apa sih sebetulnya nih anak belajarnya kayak gimana, apa yang harus dipelajari gitu. Ya meskipun kita tidak lepas kepada kisi-kisi yang ada gitu ya. Oke, baik. Kalau gitu, itu kan mungkin Bapak bercerita sebelum pandemi ya. Nah, tiba-tiba nih kan COVID-19 datang ke kita gitu kan ya, tanpa kita pun juga sebenarnya tidak siap ya Pak dengan kondisinya. Iya, betul. Tapi kita apalagi Bapak sebagai praktisi ya, kita tuh mesti siap dalam keadaan apapun. Mungkin di sini sahabat guru berbagi ingin tahu sebenarnya metode apa yang sudah Bapak dan sekolah Bapak lakukan terhadap anak berkebutuhan khusus ini di masa pandemi. Sebelum saya jawab itu begini ya. Saya ingin anak-anak itu benar-benar bahagia di sekolah. Dia belajar bahagia,
berteman bahagia, sehingga dia bisa merasakan rindu dengan sekolah. Karena ini yang penting menurut saya. Jadi katanya itu kalau sekolah yang bagus itu sekolah yang dirindukan oleh murid-muridnya. Guru yang bagus itu guru yang dirindukan oleh murid-muridnya gitu. Nah, dalam proses pembelajaran sebelum pandemi memang enjoy sekali anak-anak belajar itu. Ya, dengan apa sih, kayak tadi saya ceritakan, gelar tikar di bawah pohon dengan bangku apa adanya, tapi kan masuk gitu belajar. Bahkan boleh saya cerita, ada anak yang baru masuk itu nggak mau sama sekali megang pensil buku gitu ya. Baru datang itu dia carinya apa? Hobinya cari belalang. Cari belalang selama 1 tahun itu. Di sana dia menemukan belalang, cacing, apalagi itu ya, jangkrik, kupu-kupu gitu ya. Tetapi bagaimana caranya ini supaya pembelajaran dapat gitu ya buat anak-anak seperti ini? Sambil kongko aja ngajarin gitu. Ini apa, belalang gitu ya, sayapnya ada berapa, kakinya ada berapa, dihitung tuh kan sama dia. Lalu kita jelaskan ini belalang ciptaan siapa, makanannya apa, habitat hidupnya di mana. Jadi udah dapat pelajaran tuh. Pelajaran agamanya sudah dapat. Matematikanya sudah dapat. Saya suruh ngitung kaki-kaki belalang itu ya. Terus cara geraknya gimana, terbang, itu udah belajar IPA lah di situ kira-kira. Jadi sambil ngobrol aja itu belajar, karena memang belajar di kelasnya nggak mau gitu 1 tahun gitu. Ini menarik sekali ya sahabat guru berbagi. Tiba-tiba tuh saya jadi berimajinasi ya, membayangkan gitu, jika saya jadi seorang Pak Saiman ini berada di dalam kebun ya, dilingkari dengan anak-anak yang sangat istimewa ya Pak ya. Begitu dahsyatnya ya kita ngambil belalang ya kan. Betul. Sahabat guru berbagi, jadi dengan satu binatang aja itu sudah bisa mengajarkan banyak hal gitu. Jadi kalau tadi Bapak bilang matematika juga bisa ya kan, yang menciptakan alam adalah Tuhan yang Maha Esa, itu pun dari segi agama juga dapat ya Pak betul, ya. Nah, yang ingin saya lebih tahu lagi gini, kalau itu kan sebelum pandemi. Kalau tadi kan Bapak ceritanya sebelum pandemi dulu nih gitu. Kongko ya istilahnya ya. Aduh. Ini nyentrik sekali nih Pak Sayuman ini, praktisi kita hari ini, sahabat guru berbagi. Nah, kalau pada saat sebelum pandemi kan bisa kongko nih bareng anak-anak gitu. Sambil jalan-jalan sambil gitu. Jalan-jalan di kebun gitu, sahabat guru berbagi. Nah, kalau pada saat pandemi gimana ini Pak? Nah, ini tantangan sangat besar sekali ya buat kita guru di sekolah ya. Jadi begitu kaget begitu ya, dengan pola-pola belajar yang kemarin seperti ini, sekarang harus seperti ini begitu ya. Ya, jadi umumnya kita ikut aja dengan sistem yang ada gitu, yang sudah diterapkan oleh pemerintah ya. Tetap kita daring begitu ya. Tentu buat anak-anak yang reguler tidak terlalu masalah ya. Nah, ini yang masalah berat dan besar buat kita itu anak-anak yang istimewa tadi gitu. Karena dia biar bagaimanapun belajar memang harus dengan gurunya gitu, masalahnya gitu ya. Karena di rumah juga saya tidak mengecilkan orang tua ya, karena juga orang tua juga punya kesibukan yang lain gitu ya. Sedangkan akhirnya tugas pembelajaran diserahkan kepada sebagian kecil ya, diserahkan kepada orang tua. Akhirnya ini menjadi masalah juga ya. Ya, dengan berbagai macam cara ya. Ya tentu dengan video call misalkan gitu ya, salah satunya ya, dengan materi-materi ajar yang sudah kita siapkan oleh guru-guru gitu ya. Tetapi itu anak berontak sebetulnya. Pengen ke sekolah, pengen ketemu gurunya. Bahkan kalau dengan guru yang lain pun, kalau udah dia gurunya ini nggak mau itu. Kira-kira kalau tadi mungkin dengan metode video call ya, nggak menggunakan, mohon maaf, ada aplikasi Zoom? Ya, pakai Zoom. Pakai Zoom juga ya. Oke, baik. Kalau tadi Bapak bisa melihat anak-anak itu sebenarnya berontak ya. Dari mana Pak melihatnya? Ya. Apakah pada saat Zoom itu ditayangkan Bapak bisa ngelihat sikap mereka atau bagaimana? Cerita dari orang tuanya seperti itu. Anaknya pengen sekolah, pengen ketemu gurunya langsung gitu. Karena memang biar bagaimanapun belajar itu memang harus face to face ya. Karena auranya ada di situ ya. Oke, baik. Apalagi gitu. Mungkin anak-anak istimewa ya Pak ya. Itu. Sangat istimewa juga emang penanganannya.
Jadi sahabat guru berbagi, poin kita adalah bahwa setinggi-tingginya teknologi tidak akan bisa menggantikan sebuah sentuhan ya akhirnya Pak ya. seperti itu, tetap sentuhan batin guru ya, terhadap muridnya anak-anak, dengan betul, ya. anak-anak didiknya itu tidak akan pernah bisa terganti. Sahabat guru berbagi. Ya baik, kalau tadi Bapak sudah mungkin sedikit banyak menggambarkan ya strategi dan yang dihadapi oleh anak-anak berkebutuhan khusus dalam masalah metode pembelajaran. Kalau tadi sarana mungkin yang dimiliki sekolah bagaimana Pak? Sarana saya sangat ala kadarnya ya. Artinya begini, kalau dari segi fisik sarananya itu bukan bangunan tapi saung-saung, bangku apa adanya gitu ya. Kemudian kalau teknologi tetap ya kita gunakan gitu ya. Ruang kelas juga sebetulnya ada gitu ya, meskipun tidak permanen ya. Tetap apa namanya syarat-syarat itu yang utama itu ada gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk sarana di sekolah kami ya. Selain sarana-sarana penunjang untuk terutama pelajaran saya ya, seperti ada kandang hewan, ada kebun sayur, sawah bahkan kita siapin di situ. Itu memang apa sih, kampung banget lah gitu. Ya namanya juga sekolah alam ya Iya, Pak ya. alam banget. Nah, kalau pada saat pandemi ini apakah guru itu akan mengajarnya, maksudnya walaupun via daring, mungkin sahabat guru berbagi ini kan ingin tahu lebih dalam ya, apakah guru itu akan berada di saung dengan kita bisa melihat dalam video yang ditayangkan gitu kan, pada saat pelaksanaan Zoom itu berada di saung atau seperti menyorot kamera itu kepada songsong atau kepada kandang-kandang yang tadi Bapak ceritain. Seperti itu. Paling seperti itu yang mudahnya gitu ya, yang mudahnya gitu. Iya, baik. Seperti misalkan mengenalkan tanaman, cara menanam, di videoin aja, nanti di-share gitu ya. Sambil dijelaskan. Oh baik. Berarti guru-guru juga aktif membuat video pembelajaran ya Pak? Betul. Ya? Oke. Dan itu gimana tuh Pak? Video-video itu bisa diterima dengan baik nggak dengan anak-anak berkebutuhan khusus itu? Kalau anak reguler tidak terlalu masalah ya. Itu tadi anak yang istimewa itu yang kadang-kadang juga tidak terlalu tidak terlalu dapat merespon. Iya, itu dia masalahnya. Nah, kalau begitu permasalahan dari respon yang kurang efektif ya Pak ya, yang mungkin bisa Bapak rasakan. Nah, kira-kira kendala penanganannya seperti apa tuh Pak? Apakah ada komunikasi yang lebih intensif gitu antara guru dengan orang tua ya, atau bagaimana? Akhirnya kita dengan tugas-tugas tertentu kita pakai buku penghubung gitu ya. Hari ini belajarannya kayak gimana, belajaran apa gitu ya. Nanti diberikan kepada orang tuanya, nanti tinggal dikerjakan, lapor gitu ya. Itu yang sifatnya tertulis ya. Gitu. Kalau yang lain tuh tadi kita bikin video. Gitu. Oh, bikin video ya. Ada langkah door to door nggak tuh Pak? Maksudnya misalnya komunikasi sudah dilakukan, tapi masih juga belum mendapatkan feedback yang diinginkan gitu. Apakah guru akan mengunjungi murid tersebut? Kendalanya begini ya, karena murid kita juga agak jauh-jauh ya. Jadi kendala waktu satu, kedua kadang-kadang juga tidak semua orang tua bisa kedatangan guru ya, karena kesibukan dan lain sebagainya. Jadi itu sangat minim kita lakukan. Jadi tetap daring ya. Kemudian kita juga mencoba untuk tatap muka ya, seminggu 3 kali. Oke. Jadi itu lebih apa sih, membayar keinginan anak dan orang tua sebetulnya. Baik. Kalau gitu nih Pak, jika sudah sedemikian upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah, kira-kira kalau misalnya ada masalah mungkin yang masih belum bisa terselesaikan, kira-kira Bapak ini konsultasinya kemana ya? Ya, kami ini berdampingan dengan psikolog ya, psikolog. Jadi ketika anak belajarnya harus bagaimana dengan kondisi seperti itu ya kita ngobrol sama psikolog lah gitu. Nanti ada solusi lah, poin-poin yang kita dapat dari mereka gitu. Berarti
setiap anak itu punya historinya ya Pak ya. Betul, ya. Itu uniknya itu anak-anak itu. Jadi nggak bisa kita pembelajaran pukul rata semua anak dengan sama metode, sama pembelajaran gitu. Itu tadi tantangan buat gurunya emang luar biasa. Belum lagi kesabarannya harus double ya. Harus berlapis-lapis dia punya kesabaran gitu. Jadi kan kalau di sekolah saya itu anak-anaknya banyak juga yang tantrum gitu. Nah, ketika tantrum itu luar biasa, ada yang nendang beneran gitu. Ada yang sudah pernah? Sering, bukan sering. Iya. Untung Bapak masih turunan Bang Jampang ya Pak ya. Iya, ciat bisa begitu. Gitu. Iya. Iya, baik. Oke. Mungkin ini menarik sekali ya Pak ya. Saya sih sebenarnya ingin menggali lebih dalam. Namun kita terbatas dengan waktu. Betul, ya Pak Saiman. Jadi maaf ya, tambahan sedikit. Jadi kita juga tidak melulu belajar apa yang ada di buku, tetapi anak-anak saya ajarkan bagaimana bercocok tanam, bagaimana membersihkan lingkungan, mengolah sampah dan lain sebagainya. Karena itu memang salah satu daripada misi kami. Kemudian kadang-kadang juga kita ajak ke sawah ya, supaya mereka tahu nih, itu nasi yang kamu makan itu dari mana, prosesnya kayak gimana. Ini kita tanam nih pohon padi, nih pohon padi kayak gini. Kan anak-anak sekarang belum tentu pohon padi dia tahu. Iya, kayak apa, taunya nasi di piring aja. Itu proses itu kita kasih tahu gitu ya. Ya mungkin karena hal seperti itu ya Pak ya. Jadi mereka tuh benar-benar merindukan sosok gurunya ya, karena mereka terbiasa untuk belajar di alam. Betul, ya. Dan guru itu benar-benar menjelaskan secara langsung ya. Real ya, nyata. Jadi mungkin dengan kondisi Covid seperti ini ya, jadi nah semua agak tertunda. Semuanya tertunda ya. Yang jelas tidak maksimal. Tidak maksimal ya. Tapi tetap berjalan ya Pak ya. Berjalan. Dan itu harus berjalan. Pendidikan nggak boleh berhenti. Betul. Pendidikan tidak boleh berhenti, sahabat guru berbagi. Apapun kondisinya kita harus tetap fighting ya Pak ya dengan keadaan ya. Karena begini, jalan-jalan ke Rawamangun beli angsa. Cakep Pak. Jangan lupa beli ikan. Untuk membangun karakter bangsa harus dengan pendidikan. Begitu kira-kira. Biasa sekali. Kita kasih applause ini. Saya pun juga punya pantun nih. Boleh ya. Kalau Danti kan Bapak sekolahnya di Bekasi ya. Iya. Jalan-jalan ke Bekasi. Pantun Bapak bagus, saya ucapkan terima kasih. Iya, Bang Abdullah. Alhamdulillah. Baik. Oke, tadi kita sudah berpantun ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus Pak. Mungkin sahabat guru berbagi di sini ingin tahu gitu. Kira-kira nih pesan-pesannya seperti apa sih untuk menangani anak yang berkebutuhan khusus, atau kita bilang anak yang istimewa, yang terutama kan sekarang ini Bapak di sekolah alam ya. Betul. Yang mungkin barangkali sahabat guru berbagi di sini memiliki permasalahan yang sama. Jadi sahabat guru berbagi dapat mengambil sisi positif dari pesan yang Bapak sampaikan untuk ditularkan kepada anak didiknya. Jadi intinya begini ya, tidak ada Allah menciptakan produk gagal tentunya ya. Jadi kalau kita menjumpai anak, katakanlah anak istimewa itu bagian daripada PR kita sebetulnya. Sebetulnya bukan anak yang susah diajarin, tetapi memang metodenya yang kita belum nemu gitu ya. Satu, kedua, bila menjumpai anak-anak seperti itu, ini dengan harus setulus hati kita menerimanya. Begitu juga orang tua. Sebab kalau orang tuanya saja tidak menerima dengan setulus hati, itu nanti sembuhnya lama loh. Bahkan katanya sulit sembuh gitu. Tetapi yang lebih penting itu adalah penerimaan betul-betul tulus dari hati seorang orang tua. Begitu juga guru di sekolah gitu. Kalau di sekolah kan cuma sebentar ya, kasih sayangnya cuma terbatas gitu. Karena itu tadi, saya ingin guru-guru itu memang yang dirindukan oleh anak-anak didik kita gitu ya. Jadi tetaplah kita untuk mencari metode, mencari cara untuk bagaimana menangani anak seperti itu ya. Bisa kita konsultasi dengan psikolog. Memang untuk konsultasi dengan psikolog itu lumayan mahal loh ya buat saya ya. Buat saya. Iya. Tapi itu kan investasi dunia akhirat ya, nggak boleh sayang gitu. Seperti itulah kira-kira. Iya, aduh luar biasa sekali ini.
pesan-pesannya sangat baik dan mendalam ya, sahabat guru berbagi. Jadi sahabat guru berbagi, tidak ada kata tidak istimewa, tidak ada kata sempurna dalam dunia ini. Yang pasti kita dalam mengajar ya Pak, gunakanlah hati. Betul itu yang Karena penting. dengan menggunakan hati, berbagai cara itu tidak akan habis ya Pak. Terus bertambah dan terus bertambah. Jadi sebagai seorang guru yang dimana jasanya sangat mulia ya Pak, tidak bisa terukur dengan apapun ya Pak. Jadi kalau tadi Bapak bilang metode, kalau kita gunakan hati ya, Insya Allah nemu itu. Akan selalu menemukan cara yang terbaik. Kesimpulan untuk sahabat guru berbagi, bahwa pembauran adalah untuk mencintai perbedaan. Kita dilahirkan dengan bakat dan keahlian masing-masing, baik yang lahir sempurna ataupun dengan keterbatasan. Disinilah salah satu peran guru dalam memanusiakan manusia dengan keteladanan. Jadilah sahabat terbaik mereka tanpa mengurangi kewibawaan sebagai guru, dengan memberikan ruang dan waktu untuk anak didik. Ya seperti itu ya luar Pak, biasa. Baik, saya. Sahabat guru berbagi, demikian bincang-bincang kita pada kesempatan ini dengan Bapak Haji Saiman, praktisi pendidikan dari SDIT Alam Kebun Pelangi Bekasi. Semoga bincang-bincang kita ini sangat bermanfaat ya Pak ya, buat kita dan buat sahabat guru berbagi semua. Dan tentunya dalam upaya mencerdaskan anak didik bangsa menjadi generasi emas yang berprofil Pancasila. Tugas negara itu ya. Betul Pak, tugas kita bersama. Baik, mungkin Bapak kita say salam jumpa kita kepada sahabat guru berbagi. Bapak boleh lihat kamera. Kita sama-sama ucapkan sampai jumpa kembali para sahabat guru berbagi. Ya, baik. Sampai jumpa dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa kembali sahabat guru berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.